Shalom saudara, salam jumpa dengan saya Dr. Indra. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah refleksi teologis dan etis Kristen terhadap situasi sosial politik di Indonesia belakangan ini berdasarkan metode anti kekerasan dari Martin Luther King Jr. Ini adalah foto dari Martin Luther King Jr. Beliau lahir di Atlanta, Georgia, USA pada tahun 1929. Ayah dan kakeknya adalah seorang pendeta baptis. Pendidikan beliau Bachelor of Art pada tahun 1948 dari Morehouse College, lalu Bachelor of Divinity pada tahun 1951 dari Crosens Theological Seminary, dan yang terakhir mendapat gelar Doctor of Philosophy pada tahun 1955 dari Boston University. Istri beliau bernama Coretta Scott dan dikaruniai 4 orang anak. Pelayanan Martin Luther King adalah gembala sidang di Gereja Baptis Dexter, Montgomery, Alabama sejak tahun 1954. Saudara, perjuangan Martin Luther King terkenal dengan metodenya yang tanpa kekerasan. Pada tahun 1963, memimpin pawai memasuki kota Washington, berhadapan dengan lebih dari 250.000 orang di halaman Tugu Peringatan Lincoln, dan di sana beliau menyampaikan pidatonya yang terkenal, I Have a Dream. Pada tahun 1964, pemerintah Amerika Serikat mensahkan undang-undang hak sipil yang membatalkan pemisahan warna kulit, dalam hal ini kulit putih dan kulit hitam, dan undang-undang hak memilih bagi kaum negro. Pada tahun yang sama, Martin Luther King mendapat hadiah Nobel untuk perdamaian. Pada tahun 1965, Martin Luther King mendapat perlawanan dari kelompok Black Power yang mulai meragukan metode anti kekerasan. Dan pada tahun 1968, Martin Luther King ditembak mati oleh pembunuh kulit putih di Memphis, Tennessee. Saudara, faktor-faktor apakah yang membangun keprihatinan King terhadap pembebasan kaum negro di Amerika Serikat? Sedikit-dikitnya ada 3 faktor. Faktor yang pertama adalah eksistensialisme dari Paul Tillich, yang memandang Allah sebagai suatu keprihatinan yang mendasar dari manusia yang menjadi dasar keberadaan kita. Allah bukanlah suatu keadaan yang bisa ada atau tidak ada, tapi keadaan itu sendiri. Faktor yang kedua yang membangun keprihatinan King adalah pasifisme Mahatma Gandhi yang bernama Ahimsa, yaitu ajaran cinta kasih yang universal terhadap segala kehidupan. Dan faktor yang ketiga yang membangun keprihatinan King tentu saja adalah kaum dan gereja negro. Dalam hal ini penderitaan kaum negro dan keyakinan Martin Luther King dalam suratnya The Letter from Birmingham Jail mengatakan, kebebasan tidak pernah diberikan secara sukarela oleh penindas. Kebebasan harus diperjuangkan sendiri oleh yang ditindas. Saudara, saya kira ada satu persamaan konteks di Indonesia, yaitu penderitaan mayoritas rakyat yang diakibatkan oleh kemiskinan yang dibuat. Sebab itu diperlukan perjuangan
demi pembebasan rakyat dari pemisahan antara si kaya dan si miskin, dan antara si kuat dan si lemah. Diperlukan juga teologi pembebasan yang pas dan khas Indonesia. Saudara, apakah pokok ajaran dan metodologi King? Bertitik tolak pada ajaran Yesus, kasihilah musuhmu, dan ahimsa Gandhi, cinta kasih yang universal terhadap segala kehidupan. Beliau menggunakan metode anti kekerasan, yaitu teknik untuk mengadakan kontrol, perang, dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan cara tanpa kekerasan. Tentu saja hal ini didorong dan didasarkan oleh mimpi atau visi King yang besar, yaitu aku punya mimpi bahwa sekali waktu keempat anak kecilku akan hidup di negara di mana mereka tidak dinilai menurut warna kulitnya, tetapi menurut sifatnya. Aku punya mimpi hari ini. Aku punya mimpi bahwa suatu hari negara bagian Alabama, yang gubernurnya sekarang dari mulutnya menetes-netes intervensi dan pembatalan, situasinya akan berubah. Anak-anak kecil berkulit hitam boleh berpegangan tangan dengan anak-anak kecil berkulit putih, dan mereka bersama-sama berjalan-jalan sebagai kakak beradik. Aku punya mimpi hari ini. Saudara, sebagai penerapan di Indonesia, yang pertama, kita perlu berpegang pada hukum kasih dari Tuhan Yesus dalam setiap perkataan dan perbuatan. Yohanes 13 ayat 34 dan 35 mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, apakah perbuatan kasih yang sejati itu? Perbuatan kasih yang sejati adalah berkorban. Perbuatan kasih yang sejati adalah memberi yang terbaik melalui tindakan kita yang memperbarui dan membangun dunia konteks tempat kita hidup. Yang kedua, saudara, saya setuju metode anti kekerasan sejauh pas dan khas Kristen di Indonesia. Ada sedikitnya 3 bentuk yang ingin saya usulkan yang khas dan pas Kristen di Indonesia. Yang pertama adalah protes dan persuasi, yang meliputi pernyataan-pernyataan resmi berupa pidato, surat pernyataan, dan lain-lain. Komunikasi dengan lingkup yang luas, berbentuk slogan, karikatur, poster, selebaran, siaran radio, dan atau televisi. Kelompok perwakilan berupa perutusan, lobbying kelompok, dan lain-lain. Tindakan simbolis, yaitu pengibaran bendera, mengenakan simbol tertentu, doa, dan ibadah. Tekanan-tekanan pada individu, drama dan musik, perarakan, pertemuan umum, penarikan dan penolakan, berupa aksi diam, dan lain-lain. Bentuk yang kedua adalah metode non-kooperasi di bidang sosial, ekonomi, dan politik, yang terdiri atas mengasingkan lawan, berupa pemboikotan, dan lain-lain. Non-kooperasi dengan kejadian, kebiasaan, dan lembaga masyarakat. Memogokkan mahasiswa, pengunduran diri dari lembaga-lembaga masyarakat, dan lain-lain. Menarik diri dari sistem sosial, yaitu tetap tinggal di rumah, mogok kerja, dan lain-lain. Bentuk yang ketiga yang terakhir adalah intervensi tanpa kekerasan,
yang meliputi intervensi psikologis, yaitu aksi puasa atau mogok makan, intervensi fisik, aksi duduk, aksi berdiri, aksi doa, dan lain-lain. Intervensi sosial, aksi bicara, intervensi bidang ekonomi, dan intervensi politis. Saudara, apakah pengaruh dan sumbangan King? Yang pertama, pengaruh dan sumbangan King bagi gerakan pembebasan dunia, yaitu pada tahun 1963, King terpilih sebagai Man of the Year oleh majalah Time. Pada tahun 1983, tanggal kelahiran King mulai ditetapkan sebagai hari libur nasional di Amerika untuk menghormatinya. Pengaruh dan sumbangan King bagi perkembangan teologi pembebasan di Asia adalah tersirat dan tersurat di dalam pengalaman dan kesaksian King sendiri yang mengatakan bahwa seseorang yang tidak pernah mengalami penderitaan tidak akan pernah memiliki pengharapan akan suatu pembebasan. Akhirnya bagi saya, umat dan gereja Kristen di Indonesia, emansipasi wanita yang sudah dirintis oleh Raden Ajeng Kartini perlu hendaknya diwujudkan, tidak hanya dalam lingkup keluarga, tapi juga perlu diluaskan dalam praktek hidup berjemaat dan bermasyarakat. Saudara, oleh karena Alkitab mengajarkan bahwa dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Maka diskriminasi ras, suku, agama, dan jenis kelamin yang masih kita rasakan di Indonesia hendaknya perlu segera diatasi dan bahkan dihapuskan. Saudara, jika menerawang ke masa depan anak-anak saya kelak, saya juga memiliki mimpi King, yaitu anak-anak saya tidak akan dibedakan dari warna kulit mereka, tetapi dari sifat mereka. Mungkinkah akan terwujud? Semoga.